Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ULC, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan pengertian dari isim ghairu munsharif, yaitu setiap isim yang terlarang bertanwin ketika dia termasuk ke dalam salah satu dari 9 pola ghairu munsharif. Nah, sekarang kita akan jelaskan satu persatu 9 pola tersebut. Nah, pertama, isim yang tergolong sebagai ghairu munsharif adalah setiap isim yang tergolong sebagai sighat muntahal jumu'. Nah, apa itu sighat muntahal jumu'? Yaitu setiap jamak taksir yang polanya mafa'ilu atau mafa'ilu. Mafa'ilu atau mafa'ilu. Nah, seperti misalnya lafaz masajidu yang merupakan jamak taksir dari masjidun. Nah, masajidu dia tergolong sebagai sighat muntahal jumu' sehingga dia tidak boleh bertanwin. Jadi masajidu. Nah, kemudian masabihu yang merupakan jamak taksir dari misbahun. Ya. Nah, kebetulan dia sepola dengan mafa'ilu. Nah, sehingga dia disebut sighat muntahal jumu'. Nah, masing-masing dari masajidu atau masabihu, nah, tidak boleh dibaca dalam kondisi bertanwin. Nah, seperti ini juga contoh-contoh lain seperti maqa'idu, madarisu, atau misalnya talamizu, dan lain-lain. Oke. Kemudian yang kedua, isim dianggap atau disebut juga ghairu munsharif, yaitu ketika di akhirnya terdapat alif ta'nis mamdudah. Ya, alif ta'nis mamdudah. Nah, apa itu alif ta'nis mamdudah? Yaitu alifun qablaha alifun fatuqlabu hiya hamzatan. Alif ta'nis mamdudah adalah alif yang sebelumnya juga alif, ya. Kemudian alif yang kedua tersebut diganti menjadi hamzah. Nah, sehingga hamzah ini sebenarnya asalnya adalah alif. Ya, alif yang kemudian diganti menjadi hamzah, kemudian disebut dengan alif ta'nis mamdudah. Ya. Karena nanti alif yang dengan hamzah ini bacaannya panjang sehingga disebut dengan mamdudah. Nah, contohnya adalah asdiqa'u. Nah, di akhirnya ada alif ta'nis mamdudah. Ya. Begitu juga dengan lafaz asya'u. Ya, asya'u. Yang merupakan jamak taksir dari syai'un, ya. Nah, kebetulan di akhirnya ada alif ta'nis mamdudah, maka dia tidak boleh dibaca asya'un atau asdiqa'un. Nah, beberapa teman atau beberapa hal, ya, asya. Nah, itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga, tergolong sebagai ghairu munsharif juga setiap isim yang diakhiri oleh alif ta'nis maqsurah. Nah, apa itu alif ta'nis maqsurah? Yaitu alif mufradah, ya, alif yang mengandung makna mufradah, satu orang perempuan atau perempuan tunggal, ya. Nah, bentuknya seperti ini, seperti ya yang tanpa titik atau yang disebut juga dengan alif layyinah. Nah, contohnya adalah hubla. Ya, hubla tidak boleh dibaca tanwin. Nah, artinya perempuan hamil, seorang perempuan yang hamil. Begitu juga dengan lafaz jurja. Ya, di akhirnya ada alif taknis maqsurah.
Nah, sehingga tidak boleh dibaca bertanwin. Nah, artinya perempuan yang sedang berkeras hati, ya, jurja. Oke. Nah, itu yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat, tergolong sebagai ghairu munsharif setiap isim alam, yaitu setiap isim alam, yaitu nama orang atau nama tempat, ya, atau isim sifat, isim yang mengandung makna sifat yang di akhirnya ada alif dan nun, alif dan nun, tapi tidak menunjukkan tasniyah atau musanna. Nah, maka dia tergolong sebagai ghairu munsharif. Nah, misalnya kalau isim alam Utsmanu, ya, Utsmanu, tidak boleh dibaca Utsmanun. Kemudian yang berbentuk wasaf atau sifat, contohnya sakranu, ya, orang yang mabuk artinya. Sakranu, tidak boleh dibaca sakranun, karena dia tergolong ghairu munsharif. Oke, begitu juga dengan contoh lain, Ramadhanu, Sulaimanu, Luqmanu, dan lain sebagainya. Oke. Terus yang selanjutnya, yang kelima, tergolong sebagai ghairu munsharif juga setiap isim alam, nama orang atau nama tempat, atau isim sifat yang bentuknya mirip dengan fiil, ya, atau yang polanya seperti pola fiil. Nah, dia tidak boleh bertanwin. Nah, misalnya lafaz Ahmad, ya, nama orang Ahmad, tidak boleh dibaca Ahmadun karena dia polanya mirip dengan fiil, yaitu af'alu, ya, yang merupakan fiil mudhari, ya, af'alu, ahmadu. Begitu juga dengan sifat afdalu, yang lebih afdol, yang lebih baik. Nah, tidak boleh dibaca afdolun karena dia isim ghairu munsharif. Oke, begitu juga dengan contoh lain, misalnya akbaru, asgharu, ya. Kemudian contoh-contoh yang mirip atau yang sepola dengan ini, yashkuru misalnya, yashkuru yang dijadikan nama orang. Nah, itu juga tidak boleh bertanwin. Oke. Terus yang keenam, termasuk sebagai salah satu pola ghairu munsharif juga, setiap isim yang baik isim alam ataupun isim sifat yang ma'dul atau yang udul, artinya diubah dari lafaz lain, ya. Setiap isim alam atau isim sifat yang udul atau yang diubah, dipalingkan dari kalimat lain, yang pemalingan atau perubahannya itu bersifat sama'i, ya, itu murni kebijakan bahasa yang dilakukan oleh orang Arab. Nah, misalnya lafaz Umar yang merupakan ma'dul atau ubahan dari lafaz Amir. Nah, sehingga Umar tidak boleh dibaca Umarun, ya, tapi hanya Umaru. Begitu juga dengan lafaz akharu, ya, sifat yang bermakna sifat yang lain, artinya akharu merupakan udul atau palingan, berubah dari lafaz akhir. Nah, akharu. Nah, sehingga lafaz akharu itu tidak boleh dibaca bertanwin. Oke. Nah, tergolong juga dalam contoh ini kata-kata seperti mathna atau thulatha, ruba'a, khumasa, dan seterusnya. Itu juga semuanya tidak boleh bertanwin karena dia merupakan udul, ya, diubah dari bentuk lain.
Oke. Terus yang ketujuh, ya, pola dari ghairu munsharif, yaitu setiap isim alam, nama orang atau nama tempat yang menunjukkan makna perempuan atau muannats. Baik di akhirnya ada ta marbutah ataupun tidak. Nah, misal contoh Fatimatu. Nah, ini merupakan nama perempuan yang kebetulan ada ta marbutahnya. Nah, ini tidak boleh dibaca Fatimatun. Begitu juga dengan lafaz Makkatu, tidak boleh dibaca Makkatun, karena dia nama tempat yang menunjukkan muannats. Atau misalnya nama perempuan yang tidak ada ta marbutahnya, seperti Maryamu, ya, Maryamu. Kemudian juga nama laki-laki yang kebetulan ada ta marbutahnya, Hurairatu, Hudzaifatu. Nah, itu semuanya tergolong ke pola yang ketujuh ini, karena dia menunjukkan makna muannats, perempuan, sehingga tidak boleh bertanwin. Oke. Terus yang kedelapan, tergolong ghairu munsharif juga setiap nama orang atau nama tempat, atau yang disebut juga dengan isim alam, yang ajam, artinya yang terambilkan dari bahasa selain bahasa Arab, yang kemudian diarabkan. Nah, misalnya lafaz Ibrahim, ya, nama Nabi Ibrahim. Nah, ini dia merupakan ghairu munsharif karena terambilkan dari bahasa ajam yang diarabkan. Nah, konon katanya Ibrahim ini terambilkan dari bahasa Ibrani, ya. Begitu juga dengan contoh Jibrilu. Nah, nama malaikat ini juga tidak boleh bertanwin karena dia tergolong sebagai ajam, nama yang diambilkan dari bahasa selain bahasa Arab. Oke, terakhir, ya, tergolong sebagai ghairu munsharif, yaitu setiap isim alam, nama orang atau nama tempat yang berbentuk tarkib mazji. Ya, tarkib mazji. Apa itu tarkib mazji? Yaitu sebuah kata yang asalnya tersusun dari dua kata, ya, di mana kata kedua menggantikan ta marbutah dari kata pertama. Nah, kita ulangi. Tarkib mazji itu adalah isim yang pada awalnya terdiri dari dua kata, yang mana kata kedua itu menempati atau menggantikan ta marbutah dari kata pertama. Nah, contohnya adalah Ba'labakku. Nah, ini merupakan isim alam, nama tempat di daerah Syam, ya. Nah, Ba'labakku ini merupakan tarkib mazji karena asalnya adalah terdiri dari lafaz ba'latun dengan lafaz bakun. Nah, ketika disatukan bakun dengan ba'la, maka ta marbutahnya dibuang. Nah, sehingga seolah-olah bakun ini menggantikan ta marbutah dari lafaz ba'latun. Maka jadilah dia ba'labakku. Tidak boleh dibaca ba'labakun. Nah, contoh lain misalnya Hadramautu, ya, sebuah nama daerah di negeri Yaman. Nah, itu juga tergolong sebagai tarkib mazji, yang asalnya adalah hadra dengan maut. Kemudian ketika digabung menjadi Hadramaut, ya, Hadramautu. Nah, itulah 9 pola dalam isim ghairu munsharif. Kalau seandainya kita temukan dalam teks Arab pola-pola yang seperti ini, maka semuanya tidak boleh kita baca tanwin atau bertanwin, sekalipun dia tidak mempunyai alif lam di awalnya. Mudah-mudahan bisa dipahami
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.